Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Arini pada pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Arini harap kalian tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, tetap menjadi anak yang soleh dan solihah, dan tetap semangat belajar walaupun masih berada di rumah masing-masing. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi unsur-unsur intrinsik cerita. Masih seperti materi pada minggu yang lalu, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam lagi tentang unsur-unsur intrinsik suatu cerita. Tugas kalian yaitu silahkan menyimak LK Bahasa Indonesia yang ada di modul ketiga yang Bu Arini akan baca, dan tugas kalian yaitu memberi garis bawah dengan pensil atau ballpoint pada kata-kata yang nanti akan Bu Arini bacakan. Nah, sekarang Bu Arini baca dulu ya. Semut dan belalang. Suatu hari, silahkan suatu hari boleh digarisbawahi, di sebuah hutan silahkan digarisbawahi. Kita tahu hutan itu adalah latar tempat. Yang rimba, ada seekor semut terlihat rajin. Semut silahkan digarisbawahi, karena semut itu apa? Semut merupakan tokoh. Terlihat rajin silahkan digarisbawahi karena itu menyatakan watak dari semut. Mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbungnya. Meski panas yang terik silahkan dicoret atau digarisbawahi karena terik itu menunjukkan apa? Menunjukkan latar waktu. Terik itu artinya siang. Dan keringat membasahi tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Melihat hal ini, si belalang, silakan kata si belalang digarisbawahi karena itu menunjukkan tokoh cerita, menegur semut dan berkata, "Hai semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian dijawab oleh semut, "Aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati karena kelaparan." Mendengar jawaban si semut, belalang pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kenapa repot sekali? Musim dingin kan masih lama. Tertawanya belalang, hahaha, itu menunjukkan kalau belalang punya watak apa? Sombong. Boleh nanti ditulis, belalang wataknya sombong. Belalang pun berlalu sambil memakan daun yang jadi makanannya. Belalang merasa cadangan makanan di rumahnya lebih dari cukup, sehingga ia tidak perlu susah payah mencari makanan lagi. Nah, kalimat ini menunjukkan kalau belalang ini sombong karena ia merasa makanan di cadangan makanannya sudah cukup. Semut tetap bekerja dengan keras dan giat mengumpulkan makanan yang banyak. Sementara sepanjang musim panas dan musim selanjutnya, belalang tetap bermalas-malasan. Nah,
Boleh dicoret kata bermalas-malasan, ini menunjukkan sifat belalang. Dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin di mana persediaan makanan nantinya akan sulit untuk dicari. Akhirnya musim dingin datang. Musim dingin bisa dicoret, itu menunjukkan waktu atau latar waktu ya. Dan ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Belalang pun hampir mati karena tidak punya cadangan makanan yang cukup dan minta makanan kepada semut. Semut yang baik hati, kata baik hati boleh dicoret. Ini menunjukkan sifat dari si semut. Tidak tega melihat belalang yang kelaparan dan akhirnya mau berbagi. Silahkan, kata mau berbagi dicoret. Berbagi makanan dengannya. Nah, kata berbagi makanan bisa dicoret karena itu menunjukkan sifat semut, yaitu apa anak-anak? Ya, betul. Dermawan atau suka memberi. Nah, anak-anak, setelah Bu Arini baca, lalu kalian mencoret kata-kata atau menggarisbawahi kata-kata sesuai instruksi Bu Arini tadi. Tugas kalian yaitu menentukan unsur-unsur cerita semut dan belalang. Nah, siapa masih ingat unsur-unsur intrinsik cerita itu terdiri dari apa saja? Nah, baik, yang pertama yaitu tema. Tema cerita. Dasar pokok pembuatan cerita. Tema cerita berbeda dengan judul. Di sini ada dua hewan, yaitu semut dan belalang. Mereka saling apa anak-anak? Bersahabat. Betul. Silahkan. Berarti tema cerita kali ini bisa ditulis persahabatan atau pertemanan. Bisa juga apa? Tolong menolong, seperti itu. Lalu unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Nah, silahkan dicari siapa tokoh dalam cerita ini. Tadi sudah ada di dalam cerita. Yang ketiga yaitu watak tokoh. Ingat, setiap tokoh pasti memiliki watak. Nah, silahkan kamu tulis watak dari masing-masing tokoh. Jangan ditulis baik, jahat, tapi diuraikan. Seperti yang ada di cerita tadi. Yang keempat yaitu latar cerita. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Yang kelima, unsur intrinsik berikutnya adalah alur atau jalan cerita. Di sini yang namanya alur itu hanya ada dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Anak-anak bisa memperhatikan awal dari cerita ini ketika si semut rajin bekerja mengumpulkan makanan saat musim panas. Nah, untuk persediaan nanti kalau musim dingin tiba. Nah, terus belalang bertanya, kenapa kok mengumpulkan makanan? Untuk apa? Ini untuk persediaan musim dingin. Lalu akhirnya musim dingin kan benar-benar tiba. Jadi cerita ini dimulai dari datangnya musim panas, lalu si semut mengumpulkan makanan, dan diakhiri ketika musim dingin tiba. Jadi alurnya apa anak-anak? Maju, betul. Nah, di sini unsur yang berikutnya yaitu konflik. Anak-anak masih ingat kan? Konflik adalah pertikaian antar tokoh. Kebetulan di sini tokoh semut dan tokoh belalang tidak terlibat pertikaian atau konflik. Justru konflik dialami oleh tokoh belalang. Di mana konflik yang dialami oleh tokoh belalang? Nah, tokoh belalang merasakan yang namanya konflik batin karena beliau saat musim dingin tidak memiliki makanan dan merasa menyesal. Kenapa kemarin saat musim kemarau tidak mencari makanan? Jadi nanti kalau kamu menjawab konfliknya apa, adalah konflik batin yang dialami oleh belalang karena saat musim dingin tidak memiliki persediaan makanan
dan merasa menyesal karena saat musim panas kemarin dia bermalas-malasan. Nah, yang terakhir yaitu unsur intrinsik, yaitu amanat cerita. Amanat apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis untuk kita para pembaca. Nah, dari cerita semut dan belalang tadi ada sebuah amanat. Nah, apa amanat yang bisa kita tarik? Oh, jadi contohnya mungkin bisa ditulis nanti. Jadi orang tidak bermalas-malasan, tetap bekerja keras, tidak boleh sombong, tidak boleh mengejek teman yang sedang bekerja dan lain-lain. Nah, itu ya anak-anak ya penjelasan dari Bu Arini mengenai tugas pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan kamu tulis unsur-unsur intrinsik cerita yang berjudul Semut dan Belalang di modul atau LK1 Bahasa Indonesia. Nanti kalau halamannya kurang bisa dibaliknya. Itu aja dari Bu Arini. Terima kasih untuk tugas hari ini. Anak-anak tetap semangat, tetap menjadi anak yang soleh dan solihah, dan stay at home. Bu Arini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.